Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka. Pada bab 1, Aku Anak Indonesia, di halaman 35 sampai dengan 42. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas evaluasi. Nah, di sini adik-adik perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada teman-teman kita ya. Hasan mendapat teman baru di kelasnya bernama Abed. Abed adalah murid baru di kelas 3 yang berasal dari Toraja. Dengan penuh percaya diri, Abed memperkenalkan dirinya di depan teman-temannya. Teman Hasan, Sonia, dan Ulfa yang baru adalah... Nah, ini Abed nih. Abed tuh berarti yang ini ya. Nah, kemudian berikutnya. Oke, kemudian nomor 2, Sonia di jalan bertemu dengan teman barunya yang bernama Abed. Sikap Sonia sebaiknya yang ini tentunya jangan menjauhi ya, tidak mengganggu, tidak pura-pura tidak tahu, yang pasti harus menyapa. Maruna mempunyai banyak teman di kelasnya. Terdapat keberagaman identitas, diantaranya budaya, suku bangsa, agama maupun bahasa. Meskipun memiliki perbedaan identitas, mereka tetap kompak, saling menghargai dan tolong-menolong apabila ada yang mengalami kesulitan. Berdasarkan cerita tersebut, sikap apa yang harus Maruna lakukan agar keberagaman budaya yang dimiliki teman-teman tidak punah? Nah, yang ini kita coba lihat, keragaman harus dijaga sendiri-sendiri. Tidak ya, tidak sendiri-sendiri menjaganya. Saling menghargai budaya dan melestarikannya. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya, sepertinya ini benar. Saling menunjukkan kehebatan budaya tidak ya, tidak menunjukkan budaya sendiri. Maksudnya kehebatannya saja, tapi harus juga menghargai kebudayaan lain. Ikut mempelajari budayanya dan membandingkan, tidak membandingkan ya. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Kemudian bacalah teks. Nah, ini teksnya boleh adik-adik baca dahulu. Sekarang kita akan menjawab yang pernyataannya. Abed anak yang pintar dan suka menyendiri. Nah, di sini Abed anak yang pintar ya. Nih. Ternyata mana nih? Nih, sifat pemalu dan senang menyendiri berarti benar ya. Jadi ini sesuai. Bagas dan Abed berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang ini tidak sesuai ya. Kemudian Bagas dan Abed memiliki hobi yang sama. Yang ini sesuai. Bagas senang berteman dengan teman yang memiliki budaya yang sama dengannya saja. Tidak ya. Abed merasa senang mendapat teman yang mau menerima perbedaan. Dia senang, betul ya. Kemudian berikutnya, berdasarkan teks berjudul Abed Teman Baruku, apa saja perbedaan identitas Bagas dan Abed? Apa yang dapat menyatukan mereka dalam berkomunikasi? Bagas itu adalah berasal dari Surakarta. Kemudian Abed dari Toraja. Pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Kemudian perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, sikap Abed ketika tersesat sebaiknya adalah tidak teriak-teriak ya. Meminta orang tidak dikenal untuk mengantar, tidak juga. Menunggu di tempat semula sampai ada yang menjemput, bertanya dengan sopan kepada orang lain arah alamat. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Kemudian perhatikan gambar denah untuk soal nomor 7 dan 8. Alamat lengkap rumah Adi. Mana Adi nih? Ini Adi ya. Adi itu di Jalan Imam Bonjol nomor 4 RT 2 RW 10. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian rumah Adi berdekatan dengan rumah Pak RT dan Pak Sandi.
Setiap hari Minggu, ayah Adi mengikuti kegiatan kerja bakti bersama bersama tetangga rumahnya. Ini artinya rumah Adi bagian dari satu, di sini berarti satu RT ya nih. Ya, dengan Pak RT yang berdekatan, jadi rukun tetangga atau RT. Nomor 9, pada hari Minggu Abed ingin belajar kelompok ke rumah Hasan, tapi tidak tahu alamat rumahnya. Oleh karena itu saat berangkat Abed diantar oleh orang tuanya. Setelah belajar kelompok, ternyata orang tua Abed tidak dapat menjemput karena sedang ada tamu. Orang tua Abed berpesan agar nanti pulang sendiri. Maka sikap Abed sebaiknya, nah ini sebaiknya kita coba lihat, tetap pulang sendiri tanpa tujuan yang jelas, tidak memaksa Hasan, tidak memaksa juga, tak mau pulang sendiri dan menunggu dijemput. Nah, bertanya kepada orang tua Hasan terkait alamat rumahnya ya. Yang nomor 10, kita berikan tanda centang. Yang pertama, berani bertanya kepada orang lain, ini sesuai ya. Nah, alasannya ya karena harus berani dan sopan. Ya. Kemudian percaya diri dalam perjalanan ke suatu tempat ya. Ini sesuai karena kita sudah mampu. Ini salah nih, yang di sini ya. Tempatnya salah. Karena sudah mampu mengenali alamat. Dapat selalu menghubungi orang tua untuk selalu diantar dan dijemput kemana saja. Nomor 3, ini tidak sesuai karena alamat sudah jelas. Mudah tersesat apabila ada bangunan baru. Nah, ini sesuai ya. Ya karena ini tidak sesuai ya karena kita sudah tahu alamatnya ya, alamatnya sudah jelas. Nah, kalau yang ini sebetulnya bisa juga jawabannya sesuai kalau misalnya memang orang tua kita bisa ya, tapi kalau sudah tahu bisa langsung saja, jadi tidak sesuai ya. Orang tua menjadi tenang apabila anak berpamitan keluar rumah. Ini sesuai karena agar orang tua tahu keberadaan kita. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.